Winglet Carbon Star buat Ninja 250 SL. Kamu pengen punya winglet seperti ini terpasang kuat, rapi, dan simetris. Oke, simak videonya sampai selesai. Kita kasih lihat, kita kasih tahu detailnya. Ya, kita akan kasih tahu cara pasangnya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah wingletnya yang khusus untuk RR Mono Ninja 250 SL. Ya. Terus ada bracketnya buat di bawah headlamp sama kabel tis. Oke, kita akan kasih lihat cara pasangnya. By the way, ini wingletnya seperti ini ya. Ada lubangnya di sini, ada lubang sini, dan ada tambahan double tape. Sebenarnya tambahan double tape ini hanya tambahan sih, tapi nggak penting-penting banget, tapi bolehlah gitu loh. Oke, kita coba kasih lihat cara pasang. Nah, ini pertama bracketnya nih. Bracketnya dari plat besi ya. Besinya pun juga harus tipis dan keras. Bisa ditekuk ya? Agak sedikit menekuk. Seperti abaikan tangan Umar yang kotor ya. Ini orang kerja namanya nih. Kerja. Nah, bracketnya mesti tipis tapi kuat. Jadi dan agak sedikit melengkung. Posisikannya itu di bawah headlamp. Nah, kebetulan di bawah headlamp ini ada celahnya nih. Coba kita kasih lihat ya. Nah, ini kita kasih lihat dari bawah ya. Nah, itu di bawahnya seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ini mungkin rodanya dibelokin sedikit biar mudah. Sekali lagi kita kasih lihat. Oke. Kalau mau lihat sekali lagi, di pause aja videonya ya. Oke. Pastikan posisinya kuat dan center di tengah situ. Nah, ini bracketnya emang nggak akan lepas ya, dari posisi itu ya. Nggak akan lepas karena udah cukup rapet. Oke, dilanjutkan dengan winglet. Nah, wingletnya ini double tape-nya dikupas-kupas dulu. Terus ini kita masukin kabel tis. Pastikan kabel tisnya pakai kabel tis yang bagus ya, supaya kabel tisnya kuat. Masukin di celahnya itu. Nah, di celahnya itu. Oke, di tengah-tengah situ. Oke, lanjut. Lalu lanjut dengan wingletnya, ditaruh, diposisikan sesenter mungkin, setengah mungkin. Bukan setengah 1/2 ya. Sesenter mungkin ya. Sesenter mungkin adalah artiannya benar-benar di tengah, terus ada jarak di sini, sebelah sini, dan sebelah sininya pun sama, sesenter mungkin ya, gitu loh, sesenter mungkin. Terus ujung wingletnya ini ya terserah sih, mau agak sedikit ke depan atau sedikit ke belakang, terserah ya Maria ini ya, terserah. Nah, kita coba bikin sejajar mungkin ya, dengan depannya. Oke, dibikin sesenter mungkin. Nah, jadi ini dipersilakan buat teman-teman mau bikin agak mundur, maju, agak sedikit miring nggak apa-apa gitu loh. Mungkin motornya habis crash gitu loh, mau headlampnya agak sedikit menyong gitu loh. Terus mau menyeimbangkan dengan memenyongkan winglet, ya nggak apa-apa juga sih. Nah, terus dipasang kabel tisnya. Oke, silakan diperkuat. Nah, ini wingletnya sudah dipasang dengan kabel tis yang satu doang nih. Ini posisinya seperti ini nih. Ini masih bisa gerak nih. Tuh, ya. Cuman ini udah keras, udah ya tergantung kabel tisnya juga ya. Kalau yang murahan mah putus, tapi ini udah cukup keras. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bikin dia pas center di tengah. Nah, berikutnya kita perlu membuat lubang di bawah headlamp ini. Jadi ini kan cover bawah headlamp ya, plastik ini ya. Nah, plastik ini kita mesti buat lubang untuk dudukan ini wingletnya. Nah, plastik ini kalaupun kita bikin dudukan lubang ini mudah, bisa pakai obeng, pakai solder atau apapun. Kamu juga nggak usah khawatir mengenai resale value,
wah apakah dengan ini dilubangin harga motor akan jatuh? Ya nggak juga, dan lubang ini sangat kecil sekali, nggak kelihatan. Ini remeh banget lubangnya, gitu loh. Oke, silakan. Nah, bikin lubang sedekat mungkin dengan lubang dari wingletnya. Kalau jauh-jauh nanti ya gimana? Nggak bisa kalau jauh-jauh. Oke. Harus kanan kiri ya lubangnya, seperti itu. Sorry. Nah itu. Sedekat mungkin dari situ. Ya. Ini dilobangin kanan dan kiri. Tuh. Pakai obeng bisa, pakai solder bisa, pakai paku panas juga bisa. Nah selanjutnya kita akan pasang kabel tis yang sebelah sana dulu kali ya. Oh, boleh. Oke, Ya. ya seperti itu jelas. Silakan dikuncikan. Seperti itu. Nah, nggak usah terlalu keras kuncinya, ya. Ntar kunci ditarik kerasnya itu saat semua sudah terpasang. Ya. Jadi ini memang nggak harus pakai sekrup, karena kalau pakai sekrup di bawah lidah di bawah cover di bawah headlamp ini memang kan empuk ya, empuk luwes, jadi memang nggak harus sekrup. Jadi pakai kabel tis pun cukup. Jadi pengertiannya kalau teman-teman yang di luar kota, jadi nggak kesulitan mengenai peralatan. Kalaupun pakai sekrup, kita akan susah juga pakai alat misalnya obeng untuk scrupingnya dia juga gitu loh. Nah setelah sudah kepasang semua, tinggal dipastikan simetris, lurus, Samanya. ya, kiri kanannya sama, bagian kiri sini, bagian kanan sama ya, terus dikencang-kencangin semuanya, semua kabel tisnya. Nah, penggunaan kabel tis bisa masing-masing titik bisa pakai 1, bisa pakai 2, mau pakai 10 juga boleh, cuman susah aja, lubangnya banyak banget untuk pakai 10, yang ada rusak semuanya. Ya secukupnya aja sebenarnya sih ya, cukupnya aja supaya lepas dan pasangnya pun mudah gitu loh. Yang penting kabel tis yang bagus. Nah ini dengan posisi gini aja, ini udah kuat nih. Tadi cuma satu di sini aja kuat, ya bagi begini tuh kuat tuh. Ya berikutnya tinggal dipotong-potongin aja sisa-sisa eksesnya dari kabel tis. Nah seperti itu loh guys, kurang lebih cara pasang winglet buat Ninja 250 SL. Ini produk wingletnya dari Carbon Star. Rapi banget, tapi tergantung yang masangnya. Tapi rasanya ini nggak sulit sih masangnya. Oke guys, kalau misalnya kamu sampai salah bikin lubang, simple, bikin lubang baru, ya kan. Toh juga lubang nggak kelihatan, ada di bawah, nggak akan ngurangi resale value. Gitu loh. Kalaupun mau dilepas juga mudah, karena cara masangnya pun juga mudah. Nah tadi kurang lebih kita masang hanya berapa? Sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit kita pasang. Oke. Seperti itu. Thank you guys. Kita kedatangan customer yang motornya pakai mono arm, dan ini gerigi mono armnya sudah pada rontok. Jadi ini mau di setel rantai nggak bisa. Kayaknya pemilik lamanya ini setel rantainya dengan cara diketok-ketok nih geriginya. Harusnya setel rantai itu ada alat khusus seperti ini. Tuh. Seperti ini. Nah, cuma ini pakai cara paksa, udah gitu diketok-ketok jadinya rompal nih semua. Harusnya ini dikendorin terus diputer gitu loh. Dari atas gini atau dari bawah, tapi ini derompal gini nih, jadi nanti mau coba disolusikan. Hati-hati guys kalau pakai mono arm gini.